Dia itu adalah juara sama Belanda tahun 88, eranya Van Basten, eranya Perang Rikat, eranya Ruud Gullit. Halo guys, selamat datang kembali di Kopi Spot 79. Terima kasih sudah menonton channel saya. Selama ini saya banyak upload video shorts. Jadi kali ini saya akan upload video reguler di channel saya Kopi Spot 79. Nah, malam ini saya sudah mendapat pesanan dari pelanggan tetap saya sebanyak 14 cup, 10 sanger, 2 lemon tea, 1 coklat latte, 1 lagi matcha latte, dan 1 lagi double espresso. Sembari kita membuat pesanan dari pelanggan tetap saya, kita akan analisa. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar persiapan pertandingan antara timnas U23 kita melawan Vietnam U23 di Selasa malam di tanggal 29 di final Asian Cup 2025. Nah, kali ini adalah seperti pertandingan ulang ya. Kita di tahun 2023 di zamannya Coach Shin kita kalah adu penalti di final di Thailand. Sekarang saatnya kita membalas, kita harus juara di edisi kali ini untuk membalas dendam edisi yang lalu dengan Coach Gerard van der Belt. Oke, sebelum itu kita masuk di sini. Kita akan buat dulu kopi sembari kita ngobrol-ngobrol tentang bola. Kalau kalian tertarik dengan channel saya ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan lonceng agar kalian mendapat notifikasi dari saya. Dan kalau kalian tertarik dengan ini, kalian boleh bisa komen-komen, apa saja komen yang positif lah tentunya kalau bisa ya. Kita jauhi dengan hate speech. Saya udah grinder nih. Saya sanger ya. Saya sanger pakai double. Ini kali ini saya antara 19,5 20 gram. Kita akan yieldkan selama yieldnya 60, berarti itu termasuk lungo ya. Kalau espresso kan 1:2, berarti 40-50. Ini udah lungo sedikit lah. Oke, siapkan. Sambil kita ngobrol tentang 4 pertandingan dari timnas U23 yang sudah 4 pertandingan melawan Brunei, melawan Filipina, melawan Malaysia. Sebelum zaman Coach Shin, banyak yang bilang permainan kita itu banyak counter attack dan banyak parkir bus, banyak sepak bola reaktif. Begitu menyerang kita langsung serangan balik. Dan bagus sih. Dan hasilnya kita di 2023 kita bisa masuk final di U23, di U23 satu lagi juga kita bisa masuk semifinal Piala Asia dengan ada Inpa Jeder dan Justin Hubner. Terus kali ini di U23 untuk dia Piala Asian Cup ini atau AFF, Coach Gerard banyak pakai pemain lokal kita, hanya Jens Repen ya yang pemain naturalisasi. Itu pun dia sekarang udah main di Bali United. Tapi terus terang teman-teman, saya salah satu yang kaget gitu melihat cara main timnas U23 kita. Kenapa? Karena timnas kita ini berani pegang bola, tap ala Belanda. Coach Gerard itu sebagai pengetahuan ya, dia itu adalah juara
sama Belanda tahun 88, eranya Van Basten, eranya Perang Rikat, eranya Ruud Gullit. Tahun 88 itu juara Eropa. Dia itu kalau nggak salah itu gelandang kirinya, sayap kirinya. Jadi dia itu adalah generasi total football dan Piala Champion kalau nggak salah sama Bayar sama klub ayah apa mana gitu. Nah, jadi dia itu ditambah ada Simon Tahamata mendampingi di kepelatihannya. Bayangin aja gitu kan. Jadi berbeda dia dengan Patrick Kluivert, cara main bolanya. Kalau Patrick Kluivert masih pakai 3-4-3, tapi kali ini Coach Gerrard itu pakai 4-3-3. Nah, 4-3-3 itu identik dengan total football ya. Di mana-mana karena back sayapnya itu bisa naik ke atas. Terbukti. Nah, enak. Oke. Terbukti, teman-teman. Terbukti ya, permainan pertama lawan Brunei. Kalian tahu nggak berapa ball possession-nya? Ball possession, penguasaan bolanya. Penguasaan bola dari Indonesia lawan Brunei. Oke lah Brunei dihajar 8-0, Rapen 6 gol ya. Penguasaan bolanya itu 84%. Gila nggak dong? 84%. Jadi 84% kita pegang bola, sementara Brunei cuma 16. Tahu akurasi passingnya berapa? Akurasi passingnya 92%. Artinya 100 kali dia ngumpan, 92 kali sampai, cuma 8 yang nggak sampai. Ngeri kan? Jadi kalau teman-teman ya yang ngerti bola ya, bukan yang FOMO ya, yang ngerti bola ya. Saya ngamatin bola itu dari Ronaldo tahun 96, waktu Ronaldo di Inter, musim 97 lah ya kan. Itu kan Ronaldo botak fenomenon dari Barcelona dibeli Inter Milan. Nah dari situlah dia main. Saya suka Inter dari situ karena saat itu bersaing dengan Juventus, cuma salahnya Inter Milan kalah karena di Juventus dicurangi 2-1 golnya De Piero yang kedua. Jadi teman-teman, main bola itu kalau akurasi passing, pemain bola profesional itu kalau akurasi passing, yang mana yang hebat sama nggak hebat itu hanya dilihat dari akurasi passingnya. Coba lihat Barcelona zamannya Pep Guardiola, jarang di bawah 85, di atas 85 semua akurasi passingnya. Zamannya Messi bahkan di atas 92, 90. Dan gelandang dulu Iniesta, gelandang Xavi, Toni Kroos, itu rata-rata passingnya, akurasi passingnya di atas 9. Xavi kok nggak salah 93. Lo bayangin aja, 100 dia kali umpan bola, 93 kali sampai, cuma 7 nggak sampai. Nah, sementara pemain Indonesia di zaman Coach Sin kan selalu dikeluhkan passing dasarnya nggak bisa gitu kan. Tapi terbukti di zaman Coach Gerrard, walaupun baru 4 pertandingan, kita itu ternyata bisa. Terus banyak yang bilang, iyalah bos, akurasi passingnya di back pass ke belakang. Di back pass ke belakang kan? Asal apa ke belakang? Loh, zaman Barcelona itu juga begitu, dia ngelebar lapangan. Zaman City juga gitu kan. Untuk apa tujuannya di back pass ke belakang, ke samping, di sini? Untuk memancing supaya pemain lawan untuk mempressing. Begitu di pressing, bola itu bisa dialirkan ke tengah langsung ke depan karena pemainnya udah terpancing ke depan, gitu kan? Nah, kebanyakan waktu zamannya Barcelona, zamannya Pep di Barcelona, zamannya Pep di Munchen, zamannya Pep di City, kebanyakan orang jarang berani pressing kecuali waktu Pep ketemu Liverpool. Nah, itu baru dengan jadi ball possession itu adalah
antinya adalah anti gegen pressing. Gegen pressingnya si Jurgen Klopp. Makanya dua itulah pelatih yang terhebat antinya gitu. Nah, waktu Indonesia lawan Brunei nggak berani untuk nge-pressingnya. Nah, yang berani mempressing itu adalah waktu lawan Thailand. Waktu Indonesia lawan Filipina. Jadi waktu Indonesia lawan Brunei kan ball possession-nya kan 84. Akurasi passingnya adalah 92. Sementara waktu lawan Filipina, meskipun golnya adalah gol bunuh diri, itu penguasaan bola kita cuma 66% dengan akurasi passing 88. Nah, dimana sedikit berani lebih ngepres si Filipina, ya kan? Nah, makanya penguasaan bola kita cuma segitu. Jadi selanjutnya sampai kita buat kopi ini lah, kalau mau apa kopi ya begini teman-teman. Nah, 60 kita yieldnya. Nah, lawan Filipina itu 66, tapi akurasi passingnya 88. Jadi artinya dari 100 kali kita ngumpan bola, hanya 12 yang nggak sampai. Selanjutnya kita lawan Malaysia. Nah, Malaysia ini nggak berani ngepres juga, hanya sedikit yang ngepres. Tahu penguasaan bola kita berapa? 68. Nggak berani, dia takut kalah. Akurasi passing kita 89, sedikit lebih naik. Nggak berani ketemu pressing. Takut dia sama pemain Indonesia. Akhirnya ya Indonesia lah. Upin Ipin pulang, Upin Ipin diajai sama Legrand nih. Upin Ipin pulang gitu kan. Walah, jadi istilahnya harimau Malaya kita kandangkan ya, musuh bebuyutan kita. Jangan sampai kalah Malaysia. Dan terakhir, pertandingan terbaik U23 Indonesia itulah lawan Thailand. Kita kira Thailand itu akan berani ngepres kan, ternyata yang dipakai strateginya strategi coaching. Nah, kalau kita mau melihat sepak bola ala coaching itu adalah melihat waktu Thailand main lawan Indonesia gitu. Tapi kita hanya 10 menit aja dia berani ngepres. Habis itu mendominasi kita terus. Nah, si Dion salah passing akhirnya golnya dari nomor 9, si Pak Pason itu siapa? Nah, itu karena menurut saya udah kecapean aja dia. Di menit ke 60 berapa kita udah kecapean, si Dion salah passing. Akhirnya gol. Tapi gitu pun kita pun mendominasi. Berapa coba ball possession-nya? Ball possession kita 71. Nggak berani mereka ngepres. Nggak berani. Ada yang bilang, wah kan mainnya umpannya ke belakang bang, ke belakang bebas, bahwa si Kakang atau si apa tuh, bos, dia bebas ke belakang untuk mancing supaya orang ngepres dia ke belakang nih, musuhnya lo datang sini, ambil bola gini. Mereka nggak berani lawannya. Gimana lawannya nggak berani main? Ya kita kan punya waktu. Terus ball possession kita itu supaya gelandang kita juga punya napas untuk ngatur waktu, untuk ngatur positioningnya di mana. Terbukti kan beberapa kali umpan-umpan langsung gitu kan agak berbahaya. Nah, jadi itu teman-teman, walaupun kita kebobolan di menit ke-66, tapi strategi Coach Gera tuh jitu. Bayangin aja, Doni Tri bisa ditaruh di tengah. Itu total football kan. Jadi total football itulah mengindikasikan orang itu tidak harus setia ke posisinya. Kalau ada kesempatan menyerang, dia menyerang, terutama di back sayap. Terus teman-teman ya kan, nah kita serang. Tapi menurut saya sih Coach Gera itu memang terlambat masukin orang kembali 70. Tapi dia masukin 3 orang.
satu lagi Sunomen, Matteo Ferrari, satu lagi yang nomor 9. Nah, di Sunomen itu ditaruh sebagai pivot, sementara Ferrari taruh striker supaya nanti bola crossingnya itu memainkan bola crossing, karena si Ferrari bisa nyundul tinggi, bisa dirmas. Akhirnya apa? Jitu kan di tendangan sudut sama Rekan Hanan, si penjagaannya si Ferrari akhirnya lepas rapen, gol. Hebat ya, luar biasa. Siapa yang melonjak-lonjak waktu gol itu? Saya sih waktu ketinggalan 66 itu saya masih percaya Indonesia masih punya peluang untuk ini. Jujur aja, kenapa? Karena kita mainnya nyerang terus gitu, nyerang terus gitu, berani kita gitu. Ya kita udah terlalu banyak lah nonton pertandingan sepak bola. Kalau kita nyerang terus, berusaha terus, pasti bisa kan. Jarang lah yang kita kebobolan setelah gitu, nyerang terus. Makanya ada yang bilang adalah pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah itulah Coach Gerard. Saya sih ya, jujur aja, Coach Shin itu memang membangun fondasi bagus, tapi menurut saya Coach Gerard itu lebih menyempurnakan bahwasanya Indonesia itu bisa juga loh main dengan cara yang lain. Bisa saja sih strategi kita mendominasi itu, nanti giliran kalau lawan-lawan kita udah di kelas Asia, Korea Selatan atau Uni Emirat Arab, Asia, dengan cara main kayak gini ya berat mendominasi gini. Tapi begitu kita merasa seimbang tapi kita bisa main seperti itu gitu kan. Jadi saya salut dengan Coach Gerard. Dengan 4 pertandingan itu ball possession itu paling rendah itu 88%, luar biasa. Dan akurasi passing 88%, paling rendah. Paling tinggi itu adalah 92 lawan Brunei. Dan luar biasa saya. Ada yang bilang ya tapi kan Bang, efektivitas golnya rendah gitu loh. Bos, Coach Gerald itu melatih tim U23 berapa lama sih? Berapa lama sih? 2 minggu, sebulan? Baru tanding berapa banyak sih? 4. Dan baru dari 4 pertandingan baru kebobolan cuma 1 gol. Terus lu kritik gitu kan, kalian kritik ini begini. Bos, ini bukan tarkam bos, ini tengah panjang, kita kasih kesempatan. Bayangin kalau dia bisa melatih selama 1 tahun terus menerus ini, apa jadi? Saya yakin gol itu hanya tinggal menunggu aja. Kayak Hanan itu, asal sering main, dia akan pandai tuh mencetak gol. Dia kemarin kan masih gugup misalnya. Percayalah saya. Terus menurut saya di final, Sunomen itu kalau nanti gelandangnya si enak kali teman-teman. Misalkan si Akran Fikri atau si Tony nggak bisa main, menurut saya sih pivotnya biar Robi Darwis sama si ini aja, Robi Darwis sama si Sunomen, double pivotnya. Di atasnya itu si Dion di atasnya si Dion, atau dikasih Victor Detan taruh situ. Jadi main 4-3-3, tapi kalau 4-3-3 yang Guardiola kan di PSBB-nya 2, tapi ini di PSBB-nya 1. Kalau ini di PSBB-nya 2, Sunomen sama Robi Darwis, di tengahnya itu Victor Detan. Kirinya, kanannya Arjuna, kirinya si
kirinya si Raihan Anam. Terus satu lagi. Siapa yang deg-degan waktu si Hoki Caraka ngambil penalti? Saya itu termasuk orang yang waktu si Hoki Caraka ngambil penalti, aduh, hancur kita nih, kalau sempet nggak gol mati lah dia. Jadi ini istilahnya kambing hitamnya lah, umpan peluru lah ini dia, umpan peluru dari netizen semua lah ini. Semua bahasa yang kotor-kotor tuh pasti keluar, keluarganya, pacarnya, habis ini lah. Cuman begitu dia mengambil penalti dan gol, rasanya itu serasa. Kalian pernah merasa nggak kehausan? Coba bayangkan kalian di tengah padang pasir, haus, kekeringan, tiba-tiba depan kalian ada botol aqua air dingin. Kira-kira kayak gitu perasaan. Betul gol sih, Hoki Caraka. Jadi, dan saya salut ya, waktu wajahnya itu tenang, apa segala macam, seolah-olah beban itu nggak ada, terlepaskan dia. Dan kalau nanti Rapen nggak bisa main, dia jadi tombak. Saya punya keyakinan, kepercayaan di atas 80%. Hoki Caraka akan membuat gol lawan Vietnam. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau dipercaya ya, kalau dia serapan dengan saya percaya. Tapi harapan saya, kok bisa betul lah, karena si Hoki Caraka ini selalu hadir dimanapun coach ini, di senior, di ini. Jadi dia pun memang harusnya punya mentality dan kekuatan mentalitas yang bagus gitu loh. Terlepas komentar netizen yang bahasanya bahasa seksual, apa segala macam yang nggak pantas. Ya, bagaimana saya bilangnya, memang nggak pantas sih. Tapi begitulah dunia kita gitu kan. Di sini di Indonesia. Ya, saya berharap atlet-atlet kita itu memang harus kuat. Dan seingat saya, Coach Indra pernah bilang bahwasanya di tim itu ada psikolognya gitu, untuk mengapain apa namanya, untuk menetralisir tekanan-tekanan yang didapatkan oleh atlet supaya atlet tetap fokus di pertandingan. Jadi kan itu sih ya, kalau saya sih yakin Indonesia akan menang sih. Berapa? Saya sih berharapnya dramatis ya, 4-3, golnya banyak gitu kan. Tapi 3-2 pun sudah oke. 3-2. Saya 3-2 aja. Yang ngegolin Hoki, Raihan Hanan, sama Rapen. Rapen mungkin masuk sebagai cadangan. Gimana teman-teman? Apa komen kalian? Masih yakin kalian dengan timnas kita? Oh, kalau saya sih bangga ya melihat timnas kita sekarang. Saya berterima kasih ya dengan Pak Erik udah mempercayain Coach Gerard van der Burg. Menurut saya ini pandangan pribadi, lebih tepatnya Coach Gerard itu yang jadi pelatih timnas senior. Tapi mungkin dia membuktikan dulu lah ya di junior ini. Karena kan satu, dia udah senior, pasti lebih banyak didengarkan. Terus gitu dia pernah juara. Patrick Kluivert memang nggak juara Eropa, nggak pernah. Dia juara Piala Champion sama Ajax Amsterdam tahun 95 ngelawan Juventus kok nggak salah.
Pelatihnya itu adalah Luis van Gaal. Terus dibeli AC Milan, habis itu dia ke Barcelona. Sebenarnya dulu ke Patrick Kluivert nggak gitu hebat-hebat kali sih menurut saya sih ya. Karena saya cuma nonton juga waktu zaman Barcelona. Dia sama Figo kayaknya, sama Luis Figo. Bukan kawan dia dulu. Nah, kita tetap bahas U23, momen-momen pentingnya. Menurut kalian siapa pemain favorit kalian waktu kemarin lawan Thailand? Kalau saya sih ada 3 nama sih ya. Pertama tentu si Ardiansyah, karena dia bisa double save sama menahan penalti ke-7-nya si Thailand. Yang kedua itu adalah James Rypien, karena dia gol penyama kedudukan. Terus di 5 menit terakhir atau 2 menit terakhir dia sempat terpincang-pincang karena gak ada penggantian lagi. Mirip kejadian Kevin Perdong, meskipun sedikit sepertinya agak pansos sedikit si Rypien gitu ya. Cuman nggak apa-apa, tapi itu memperlihatkan bahwasanya dia adalah diaspora. Dia mau memperlihatkan, menurut saya nih ya, saya punya pendapat ya, teman-teman bisa berbeda. Menurut saya, dia merasa dia diaspora, satu-satunya di tim, ya kan? Satu-satunya di tim diaspora, dia ingin menunjukkan bahwasanya aku pun siap loh berjuang mati-matian untuk Indonesia ini gitu. Kira-kira kayak gitulah teman-teman. Makanya saya buat video shortnya di short saya seperti itu. Kalian bisa tonton nanti di channel saya. Gitulah. Jadi teman-teman, saya tunggu komentar kalian di sini. Apakah Indonesia akan bisa juara Asian Cup 2025 lawan Vietnam? Kita balas dendam. Kalau kalian dukung, mari dukung channel saya dengan komen di bawah ini. Oke? Sip.